Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data, khususnya varians atau ragam yang lambangnya S kuadrat dan standar deviasi atau simpangan baku yang lambangnya S. Materinya gampang, kalian ikuti videonya baik-baik dan jangan di skip ya. Oke, kita bahas materinya ya. Kita akan belajar tentang varians atau ragam lambangnya S kuadrat dan sekaligus ya standar deviasi atau simpangan baku. Kenapa kita pelajari sekaligus? Karena lambangnya S kuadrat dengan S. Kalau misalkan kalian dapat varians atau ragam S kuadrat, maka kalian bisa dapat standar deviasi atau simpangan baku dengan cara apa? S kuadratnya tinggal diakarin. Akar dari S kuadrat adalah S. Akar dari varians atau ragam adalah standar deviasi atau simpangan baku. Seperti itu. Oke, kita akan coba bahas satu-satu untuk data tunggal nanti seperti apa, lalu data kelompok seperti apa. Kalau misalkan saya punya data 3, 2, 5, 4, 3, 2, 4, maka varians atau ragamnya kita gunakan rumus ini. Sigma dari 1 sampai N, XI min X bar dikuadratkan, dibagi dengan N. N adalah banyaknya data. Bagus. Nah, kalau kalian sudah dapat varians atau ragam, maka untuk menentukan standar deviasi atau simpangan bakunya, dari standar deviasi atau simpangan baku yang S itu ya, standar deviasi atau simpangan baku sama dengan akar dari S kuadrat, di mana S kuadrat adalah varians atau ragam. Jadi akarnya ragam atau varians itu dapat standar deviasi atau simpangan baku. Oke, kita coba ke contoh soalnya. Contoh soal yang ini ya. 3, 2, 5, 4, 3, 2, 4. Berapa varians dan simpangan bakunya ya? Oke. Yang pertama kita lihat rumusnya. Ternyata rumusnya butuh X bar atau rata-rata. Mau nggak mau kita harus cari X barnya dulu. Gimana cara cari X bar kalau misalkan datanya dibentuk list seperti ini? Caranya adalah dengan menjumlahkan semuanya, lalu dibagi dengan banyak data. Nah, datanya ada 3 tambah 2 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 4 dibagi dengan banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Oke. 3 tambah 2, 5, 10, 14, 17, 19, 23. 23 per 7. Hasilnya adalah 3,29. Maka X barnya dapat 3,29. Nah, rata-ratanya dapat 3,29. Sekarang kita masuk ke rumusnya. Kata rumusnya S kuadrat atau varians, atau bisa kita sebut ragam. S kuadrat sama dengan sigma dari 1 sampai N XI min X bar kuadrat per N. N itu banyaknya data. Oke. Kita harus cari XI min X bar dikuadratkan, gitu ya. XI adalah nilai si datanya, X bar adalah rata-ratanya. Nanti kita coba data ke 1 dulu. Data 1 kurangi rata-rata dikuadratin, ditambah data kedua kurangi rata-rata, selanjutnya dikuadratin dan seterusnya sampai berapa? Sampai 7, data ke 7 gitu. XI min X bar yang pertama, data ke 1 dulu kita lihat. Data ke 1 3. Min rata-rata 3,29. Katanya dikuadratin. Nah, ini data pertama ya, XI ya. XI yang pertama ya, X1. Data ke 1. Ditambah data kedua. 2 min 3,29 karena dikurangi rata-rata. Dikuadratin, jangan lupa. Lagi. Ditambah ke bawah ya. Selanjutnya data ketiga 5 min 3,29 kuadrat ditambah 4 min 3,29 kuadrat ditambah 3 min 3,29 kuadrat ditambah 2 min 3,29 kuadrat ditambah 4 min 3,29 kuadrat. Seluruhnya ini dibagi dengan banyak data. Banyak datanya ada berapa? 7. Seperti itu. Oke, kita coba 3 min 3,29. Ini kan hasilnya min 0,29 ya. Dikuadratin. Nah, yang ini hasilnya min 1,29.
kuadrat. 5 min 3,29, 1,71 ya. 1,71 kuadrat. 4 min 3,29, 0,71 kuadrat. 3 min 3,29 sama kayak tadi, min 0,29 kuadrat. 2 min 3,29, min 1,29 kuadrat. 4 min 3,29 seperti tadi, 0,71 kuadrat. Seperti itu. Nah, min 0,29 dikuadratin, itu nanti hasilnya akan jadi, saya tuliskan di sini, 0,0841. Ini hasil yang ini adalah ini. Oke. Selanjutnya, min 1,29 dikuadratkan akan jadi 1,6641. Data kedua itu ya. Data ketiga sekarang. 1,71 dikuadratin hasilnya akan jadi 2,9241. Data kedua. Data ketiga. Data keempat. 0,71 dikuadratin. Ditambah dulu ya ini. Ditambah. 0,71 dikuadratin akan jadi 0,5041. Oke. Selanjutnya 0,29. Udah ada sebelumnya, kita tinggal tulis ulang 0,0841. Selanjutnya min 1,29 sama kayak atasnya ya, sama kayak data kedua, berarti 1,6641 ditambah data terakhir 0,71 kuadrat sama kayak data keempat, 1, 2, 3, 4, berarti ini 0,5041. Nah, itu dijumlahkan, nanti hasilnya dibagi dengan 7. Nah, inilah dia S kuadratnya. S kuadrat, seperti itu. Nah, hasil ini berapa nih yang atas? Kita coba. Hasil yang atasnya adalah 7,4287. 7,4287 dibagi dengan 7. 7,4287 dibagi dengan 7 akan dapat 1,06. Itulah dia S kuadratnya atau si varians atau ragamnya. Nah, kita sudah dapat nilai dari varians atau ragam data yang ini ya. Nah, gimana caranya kita cari tahu si standar deviasi atau simpangan bakunya? Sebelumnya kita dapat ragam atau variannya 1,06. Nah, itu S kuadrat. Maka kita tulis di sini standar deviasi atau simpangan bakunya yang lambangnya S itu bisa dapat dari S sama dengan akar S kuadrat. S kuadratnya kita dapat berapa S kuadratnya? 1,06. 1,06. Akar dari 1,06 adalah 1,029. Nah, inilah dia standar deviasinya. Jadi untuk data yang ini kita dapat varians atau ragamnya 1,06 dan standar deviasi atau simpangan bakunya kita dapat 1,029 seperti itu. Oke, untuk varians dan standar deviasi untuk data tunggal yang disajikan dalam bentuk list seperti ini selesai. Selanjutnya kita akan coba mengerjakan varians dan standar deviasi kalau datanya disajikan dalam bentuk tabel data tunggal. Nah, contohnya gini. Jadi data ini saya buat menjadi tabel distribusi frekuensi data tunggal, hasil akan seperti ini. Nah, gimana cara menentukannya? Rumusnya seperti ini. S kuadrat, yaitu ragam atau varians, sama dengan sigma dari 1 sampai N, Fi dikali Xi min X bar dikuadratkan, dibagi dengan sigma Fi. Sama, dia butuh rata-rata. Bedanya apa dengan rumus yang sebelumnya? Sebelumnya nggak ada Fi-nya di sana. Di sini muncul Fi, seperti itu. Oke, kita coba ya. Kita caranya sama ya, harus cari rata-ratanya dulu. Kalau misalkan dia datanya dalam bentuk tabel seperti ini, maka rata-ratanya sigma 1 sampai N fiksi Fi kali Xi dibagi sigma 1 sampai N Fi. Nah, kita cari rata-ratanya dulu ya. Karena kita butuh rata-rata, maka kita cari rata-rata. Rata-ratanya di mana? Nih, di sini. Nah, seperti itu. Cari rata-ratanya
butuh sigma atau jumlah dari FI kali XI. Ada nggak kolom FI kali XI? Nggak ada ya. Ingat dia datanya data tunggal, maka nilainya langsung jadi XI. Kita tambahkan kolom FI dikali XI. Ini kan kolom pertama, ini kolom kedua. Berarti FI kali XI, kolom kedua dikali dengan kolom pertama. Nah, seperti itu. Kolom kedua dikali dengan kolom pertama. Kita lihat. Kolom kedua, 2, 2. 2 kali 2, 4. Lanjut. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 1 kali 5, 5. Kita butuh sigmanya. Sigma FI kali XI. Jumlah si FI kali XI. Dijumlahin. 4 tambah 6, 10 tambah 8, 18. Tambah 5, 23. 23. Maka muncul di sini 23. Nah, kita cari rata-ratanya dulu ya. Belum sampai ke rumus si varians atau ragamnya. 23 dibagi dengan sigma FI. Ini FI disigmain. Cari jumlahnya. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1. 7. Nah, rata-ratanya sama seperti sebelumnya ya. 23 dibagi dengan 7 hasilnya 3,29. 3,29. Nah, ingat-ingat rata-ratanya adalah 3,29. Kita balik lagi ke rumus yang ini. Rata-ratanya udah dapet. Sekarang kita cari apa kira-kira? Cari kolom XI min X bar. Tambahkan satu kolom. XI min X bar. Belum ada dikuadratin ya. Cari aja dulu XI min X barnya dulu. XI-nya mana? Kolom pertama. X barnya 3,29. 3,29. Berarti kolom pertama dikurangi 3,29 gitu ya. Oke, kita dapat kolom baru. Yaitu XI min X bar. XI 2 dikurangi 3,29. Hasilnya adalah min 1,29. 3 min 3,29 0 min 0,29. 4 min 3,29 0,71. 5 min 3,29 1,71. Dicari nggak apa jumlahnya? Tidak. Karena kita mau cari jumlah dari FI dikali XI min X bar kuadrat. Kita baru dapat yang ininya doang nih, belum dikuadratin. Maka kita butuh yang dikuadratin. Kita kuadratin lah. XI min X bar kuadrat. Nah, dari rumusnya kita kembangkan kolom apa saja yang perlu ditambahkan gitu ya. Nah, XI min X bar itu kolom keberapa sih? Ini kan kolom ketiga, ini kolom keempat, ini kolom kelima. Kolom kelima berarti ya, ini kolom kelima dikuadratin katanya gitu. Kolom kelima kolom keempat maksudnya. Karena XI min X bar itu kolom keempat. Kolom keempat dikuadratin berarti min 1,29 dikuadratin. Min 1,29 itu kalau dikuadratin hasilnya seperti tadi ya. 1,6641. Oke. Selanjutnya 0,29 itu kalau dikuadratin akan jadi 0,0841. Oke, lanjut ya. 0,71 sekarang. 0,71 kalau dikuadratin akan jadi 0,5041. Oke. Patokannya di sini aja. Oke. 0,71 dikuadratin akan jadi 0,5041. Oke. Selanjutnya yang terakhir ada 1,71. 1,71 itu kalau dikuadratin akan jadi 1,6641 tetapi akan jadi 2,9241. Pak, dicari nggak Pak jumlahnya ini Pak? Enggak, belum. Oke, belum kita cari jumlahnya. Kenapa? Karena yang kita mau cari jumlahnya adalah si FI dikali XI min X bar kuadrat. Ada nggak FI dikali XI min X bar kuadrat? Belum ada ya kolomnya ya. Maka kita tambahkan satu kolom lagi. FI dikali XI min X bar kuadrat. FI itu kolom keberapa sih? Kedua. Dikali dengan XI min X bar kuadrat kolom keberapa? Ini ya. Kolom kelima. Berarti kolom kedua dikali kolom kelima. Dikali kolom kelima. Oke, kita coba cari gimana. Oke, kita kali. 2 dikali 1,6641 itu hasilnya akan jadi 3,3282. Oke. 2 dikali 0,00841 hasilnya akan jadi 0,1682. Seperti itu. Selanjutnya 2 dikali 0,5041 hasil akhirnya 1,0082 gitu ya. Selanjutnya 1 kali 2,9241 tetap ya 2,9241.
Nah, ini kalau dijumlahin akan jadi 7,4286. Seperti itu. 7,4286. Kenapa dicari jumlahnya? Karena kan butuh jumlah dari FI kali XI min X bar kuadrat. Nih, FI kali XI min X bar kuadrat. Seperti itu. Kita tuliskan di sini hasilnya 7,4286 dibagi dengan sigma FI. Sigma FI berapa? Ini ya, sigma FI ya, 7. Sigma FI-nya 7. Sama ya angkanya, 7,4287 bagi 7. 7,4287 bagi 7,4286 dibagi dengan 7 hasilnya 1,06. Dapatlah varians atau ragam sebagai 1,06. Nah, itu varians ya. Maka kalau mau cari standar deviasi atau simpangan baku yang lambangnya S sama dengan akar dari S kuadrat. Akar dari S kuadrat adalah 1,06. Akar dari 1,06, maaf, 1,06 itu kalau diakarnya akan jadi 1,029. Seperti sebelumnya. Nah, lah dia standar deviasinya. Jadi mau pakai cara yang ini atau yang ini sama aja boleh. Kalau misalkan datanya sedikit, kalian boleh pakai cara ngelis gini. Tapi kalau datanya banyak, kalian lebih baik akan pakai tabel. Oke, selanjutnya kita akan bahas ukuran penyebaran data, yaitu varians atau ragam, dan standar deviasi atau simpangan baku untuk data kelompok. Rumusnya sama seperti data tunggal, seperti ini rumusnya. Hanya saja perbedaannya untuk data kelompok dan data tunggal adalah ini. Perbedaannya untuk data kelompok dan data tunggal adalah kalau data kelompok itu XI-nya seperti tadi ya, sebagai titik tengah atau nilai tengah. Titik atau nilai tengah ya. Nah, nilai tengah. Nilai tengah apa? Nilai tengah dari si rentangnya kelasnya ini. 30 sampai 39 itu tengah-tengahnya berapa? Oke, seperti itu. Rumusnya sama. Oke, contoh soalnya gini. Misalkan ada data seperti ini. Nah, ini datanya. Tentukanlah varians atau ragam dengan standar deviasi atau simpangan bakunya. Gitu perintah soalnya. Kita coba cari dulu. Kalau misalkan mau nentuin ragam atau varians, kan rumusnya sigma dari 1 sampai n gitu ya. Fi dikali xi min x bar kuadrat per sigma Fi. Nah, kita lihat rumusnya. Kita perhatikan rumusnya baik-baik. Yang pertama kita ternyata butuh rata-ratanya. Nih, kita butuh rata-ratanya. Nah, kita cari dulu rata-ratanya. Rata-ratanya adalah X bar sama dengan dari 1 sampai N, fiksi dari 1 sampai N, sigma Fi. Seperti itu. Kita lihat rata-ratanya, kita butuh jumlah dari Fi kali Xi. Gitu ya. Fi kali Xi, Xi-nya kan nilai tengah. Belum ada kolomnya. Karena belum ada kolomnya, kita tambahkan kolomnya. Nilai tengah atau titik tengah. Sebagai Xi. Kita lihat kelasnya, ternyata kelasnya dari 30 sampai 39. 30 tambah 39, 69. Bagi 2, bagus. 34,5. 40 sampai 49. Tengah-tengahnya 44,5. Cara carinya 40 tambah 49 bagi 2. Hasilnya 44,5 dan seterusnya. 54,5, 64,5. Seperti itu. Nah, baru ada nih Fi sama Xi-nya. Kita butuh jumlahnya Fi kali Xi. Fi dikali dengan Xi. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, ini kolom keempat. Dapat kolom baru, kolom keempat, yaitu kolom Fi dikali Xi dalam rangka mencari rata-rata. Fi kali Xi, Fi kan kolom kedua, dikali dengan Xi kolom ketiga. Kolom kedua dikali dengan kolom ketiga. Berarti 3 kali 34,5, 103,5, gitu ya. Selanjutnya, 7 kali 44,5, 311,5. Oke, lanjut. 6 kali 54,5, 327. Seperti itu. Lanjut ya. 4 kali 64,5, 258.
Oke, 258. Selanjutnya, kita coba cari jumlahnya dulu. 103,5 tambah 311,5 tambah 327 tambah 258. Hasil akhirnya akan jadi 1000. Pas. Seperti itu. Jadi, sigma FI kali XI hasilnya adalah 1000. Dibagi dengan sigma FI. FI kita jumlahin 3 tambah 7 tambah 6 tambah 4. 20. Maka dapat rata-ratanya berapa nih? 100 bagi 2, 50. Ingat-ingat ya, rata-ratanya adalah 50. Nah, kita balik ke rumus si varian satu ragamnya lagi. Di rumus varian satu ragam, kita butuh FI dikali XI min X bar kuadrat. Kita cari satu-satu. Kita nggak bisa langsung bikin kolom FI dikali XI min X bar kuadrat. Nggak bisa kayak gitu. Kita cari ya satu-satu dulu. Perbagian. Jadi yang bisa kita cari pertama kali adalah XI min X barnya dulu. Maka muncul kolom baru namanya XI min X bar. XI yang mana? Nih, kolom ketiga. Min X barnya 50. Nah, 34,5 dikurangi 50. Hasilnya adalah min 15,5. 44,5 dikurangi 50, min 0,5. 54,5 dikurangi 50, 4,5. Selanjutnya 64,5 kurangi 50, 14,5. Seperti itu. Pak, dicari jumlahnya nggak? Belum. Karena yang mau kita cari jumlahnya adalah di ini, sepanjang ini. FI dikali XI min X bar kuadrat. Nah, habis cari XI min X bar, nah kita kuadratin habis itu XI min X barnya. XI min X bar kuadrat. Nah, kita kuadratin. Min 15,5 dikuadratin akan jadi 240,25. Oke. Selanjutnya min 0,5 dikuadratin akan jadi, oh maaf, ini bukan 0,5 ya, tapi 5,5. Oke. Min 5,5 dikuadratin akan jadi 30,25. Oke, bagus. 4,5 jadi 20,25. 14,5 dikuadratin akan jadi 210,25. Oke, good. Bagus. Oke, XI min X bar kuadrat udah dapat. Sekarang kita tinggal cari FI-nya dikali dengan XI min X bar kuadrat. Oh maaf, sebelumnya yang ini tadi di kolom kelima, ini kolom keenam ya. Ini dapat dari kolom kelima yang dikuadratin. Nah, kita dapat kolom baru. Nama kolomnya adalah FI dikali XI min X bar kuadrat. Dimana FI adalah kolom ke FI berapa? 2. Bagus. Kolom kedua dikali XI min X bar kuadrat kolom ke-6. Tinggal dikali kolom kedua dikali dengan kolom ke-6. 3 dikali 240,25 hasilnya adalah 720,75. Oke. Selanjutnya 7 dikali 30,25. 211,75. Selanjutnya 6 kali 20,25. Hasilnya akan jadi 121,5. Oke, lanjut. 4 dikali 210,25. Hasilnya akan jadi 841. Nah, kita sudah dapat kolom FI dikali XI min X bar kuadrat. Karena kita butuh sigmanya atau jumlahnya, maka kita jumlahkan seluruhnya. Setelah dijumlahkan, hasilnya akan jadi 1895. Oke, seperti itu. Nah, kita sudah dapat nih sigma FI dikali XI min X barnya, maka kita tinggal masukin ke rumusnya. 1895 dibagi dengan sigma FI, yaitu 20. Hasilnya akhirnya akan jadi 94,75. Nah, itulah dia varians atau ragamnya. Nih. Nah, kalau ditanya, maka standar deviasinya atau bisa juga disebut dengan simpangan baku, di mana dia lambangnya menggunakan S, hasilnya bisa didapat dari S sama dengan akar dari S kuadrat. Akar dari S kuadrat adalah 9. Maksudnya akar dari S kuadrat, di mana S kuadrat sendiri adalah 94,75.
Akar dari 94,75 adalah 9,733. Nah, itulah dia standar deviasi atau simpangan bakunya. Nah, cukup mudah bukan? Nah, kalian jangan berfokus pada kolom apa yang harus ditambahkan nih setelah ini, tapi fokuslah pada rumusnya. Lihat rumusnya. Butuh apa? Butuh X bar. Cari X bar. Di langkah pertama. Setelah itu, kalau udah dapat X barnya, ingat-ingat. Oh, X barnya udah dapat, maka kalian cari XI min X barnya dulu. Pak, kenapa nggak langsung cari XI min X bar kuadrat? Kan XI min X barnya belum ada. Kalau misalkan XI min X barnya udah ada, baru dikuadratin sama kamu. Kalau udah dapat XI min X bar kuadrat, baru dikalikan sama FI. Jadi langkahnya satu-satu. Ini kurangi ini dulu, selesai dapat, baru hasilnya dikuadratin. Nggak bisa. Ini langsung dikuadratin, kan yang ininya juga belum dicari hasilnya. Seperti itu. Nah, gampang ya, kalian hanya perlu fokus pada rumusnya, setelah itu selidiki apa yang harus didapat. Mudah-mudahan video ini membantu kalian dalam belajar. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa like videonya. Jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.